Teman-teman peternak entok, saya mau tanya satu hal. Apakah benar ternak entok harus selalu pakai dedak supaya tetap produktif? Karena faktanya banyak peternak yang mengira dedak adalah pakan paling murah. Tapi setelah dihitung justru biaya pakan jadi membengkak dan keuntungannya pun juga sangat tipis. Di video ini saya akan menunjukkan racikan pakan entok tanpa dedak teman-teman, yang sudah saya coba sendiri, dan hasilnya pun indukan tetap lahap makan dan produksi telur tentunya tetap lancar. Dan yang paling menarik, hampir semua bahan pakannya bahkan bisa kita dapatkan secara gratis teman-teman. Apa saja kira-kira bahan tersebut? Mungkin setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cotek ID, channel sederhana yang membahas berbagai pengalaman dan tips seputar budidaya ternak entok. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita belajar ternak dari pengalaman langsung di lapangan. Baik teman-teman, pada video kali ini kita juga akan membahas pertanyaan dari teman-teman peternak yang sangat sering muncul di kolom komentar. Seperti ini. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, intinya apakah pakan entok tanpa bekatul atau tanpa dedak itu bisa? Karena sebagian peternak merasa bekatul adalah pakan wajib dalam berternak entok. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman langsung teman-teman. Apakah benar entok bisa tetap produktif meskipun tanpa penggunaan bekatul sebagai pakan utama? Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Poin 1, masalah utama peternak entok. Salah satu masalah terbesar dalam berternak entok adalah biaya pakan. Bener ini teman-teman, realistis. Banyak peternak mencoba menekan biaya dengan cara mengganti pakan pabrikan menjadi pakan alternatif. Dan biasanya pilihan yang paling sering digunakan adalah dedak atau bekatul. Secara harga memang terlihat murah. Di beberapa daerah harga dedak sekitar Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilogram. Kelihatannya murah, tetapi masalahnya muncul ketika kita benar-benar menghitung total pengeluaran pakan. Misalnya kita memelihara 20 atau tidak 50 ekor indukan entok. Setiap hari mereka membutuhkan pakan dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau dihitung dari masa produksi sampai indukan bertelur kembali, biaya yang dikeluarkan ternyata cukup besar teman-teman. Dan setelah saya hitung sendiri, keuntungan yang didapatkan sangat tipis. Disitulah saya mulai berpikir, apakah ada pakan yang lebih hemat tetapi tetap bagus untuk entok? Akhirnya saya mencoba melakukan beberapa percobaan. Saya mulai mencari pakan alternatif yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan saya. Ternyata di sekitar kita, khususnya orang desa atau orang kampung, ada banyak sekali tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk pakan entok. Contohnya seperti daun singkong, daun pepaya, daun kangkung, ada daun indigo vera, dan berbagai tanaman hijau lainnya. Tanaman-tanaman ini sebenarnya mengandung nutrisi yang cukup baik untuk ternak. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Sebelum diberikan kepada entok, daun-daunan tersebut sebaiknya direbus terlebih dahulu, khususnya untuk daun singkong. Kenapa? Karena beberapa tanaman seperti daun singkong mengandung zat tertentu yang kurang baik jika diberikan langsung kepada entok. Dengan cara direbus terlebih dahulu, zat tersebut bisa berkurang dan lebih aman untuk dikonsumsi entok. Selain daun-daunan, saya juga mendapatkan sumber pakan tambahan yang sangat membantu, yaitu limbah makanan berbahan dasar singkong. Kebetulan alhamdulillah di sekitar rumah saya ada tetangga yang memproduksi makanan ringan dari singkong seperti kerupuk atau opak teman-teman. Mungkin
teman-teman tidak asing lagi dengan makanan ini atau kerupuk ini. Dari situ sering ada sisa bahan atau potongan yang tidak terpakai. Daripada dibuang, bahan tersebut bisa dimanfaatkan menjadi pakan tambahan untuk entok kita. Dan yang menarik, entok ternyata sangat menyukai pakan dari bahan singkong ini. Bisa dilihat teman-teman, pakan hijau full, hijauan. Saya membuatnya ini full hijauan teman-teman. Seperti bayam saya masukkan chopper, seperti daun singkong, daun pepaya, dan kangkung indigo vera tadi yang saya sebut, ini saya masukkan ke dalam chopper, lalu saya kasihkan, dan alhamdulillah bisa dilihat sendiri teman-teman, sangat lahap sekali. Nanti saya lebih spesifik membahas cara meraciknya seperti apa. Yang terlihat nafsu makan mereka justru terlihat lebih tinggi teman-teman. Namun tentu saja kita tidak bisa hanya mengandalkan daun atau limbah makanan saja teman-teman. Jika tujuan kita adalah memelihara indukan entok supaya tetap produksi bertelur, maka kita tetap harus memberikan nutrisi tambahan. Disinilah saya menggunakan konsep pakan petelur. Kalau teman-teman merasa pakan petelur itu terlalu mahal, teman-teman bisa menggunakan pengganti pakan petelur itu tepung ikan itu di gerai ternak di sekitar rumah saya itu 7.000 per kilogram teman-teman. Nggak rugi teman-teman, kita gratis berapa kilogram yang kita produksi untuk campuran pakan, kita hanya mengeluarkan 7.500 teman-teman. Ini kalau di saya ini bisa menjadi 7 hari teman-teman, seminggu bahkan lebih. Jika dihitung 7 hari pun, kita kalau dihitung ketemunya 1.000 per hari teman-teman, dengan total 20 entok. Bisa dibayangkan teman-teman. Dan alhamdulillahnya seperti telur tetap produksi dengan baik. Konsentrat ini berfungsi untuk melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh indukan entok. Jadi racikan pakannya biasanya terdiri dari hijauan atau daun-daunan, bahan tambahan dari singkong yang saya sebutkan tadi, jagung giling dalam kutip jika ada, dan sedikit konsentrat bertelur atau tidak tepung ikan yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan kombinasi seperti ini, alhamdulillah yang saya alami, yang saya pengalaman dari saya pribadi, kebutuhan nutrisi entok tetap terpenuhi teman-teman. Setelah beberapa waktu mencoba racikan pakan ini, saya melihat hasil yang cukup mengejutkan. Meskipun tanpa menggunakan dedak atau bekatul, indukan entok tetap satu makan dengan lahap, dua terlihat jelas sehat, bisa dilihat sendiri teman-teman, dan tetap menghasilkan telur dengan baik. Ini yang terpenting. Artinya pakan alternatif ini bisa menjadi solusi untuk menekan biaya pakan, terutama bagi peternak yang ingin menghemat pengeluaran tetapi tetap menjaga produktivitas ternak. Peternak entok sebenarnya tidak selalu harus bergantung pada pakan yang mahal. Yang terpenting adalah kita bisa memanfaatkan sumber pakan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali teman-teman bahan alami yang bisa dijadikan pakan ternak jika kita mau mencoba dan belajar. Dengan cara seperti ini, biaya pakan bisa ditekan dan keuntungan ternak yang jelas bisa lebih maksimal. Semoga dengan video pengalaman yang saya record ini, yang cukup sangat sederhana ini, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman peternak entok. Jika teman-teman memiliki pengalaman atau racikan pakan sendiri, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling belajar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam produktif, dan salam sukses untuk kita semua.